Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gung lagi di sini. Kali ini kita akan bahas sedikit topik mengenai olah napas dan pH ya, dan menggunakan kertas lakmus. Apa dan bagaimana, lalu apakah itu bisa dijadikan sebagai ukuran. Sebelum kita mulai, saya tadi melakukan demonstrasi sederhana dengan menggunakan ini ya, kertas pH ini banyak sekali. Saya begini masih punya di rumah ada 3 pak lagi ya. Ada 3 pak lagi yang kayak gini modelnya ya. Seperti ini. Ini bisa dibeli bebas dengan harga murah ya, antara 6.000 sampai 8.000 sampai belasan ribu, nggak mahal lah. Oke, demonstrasi kecil tadi menghasilkan latar belakangnya saya ditanya, bisa kan napas ritme menghasilkan perubahan pH? Jawaban saya adalah bisa dan sangat mudah. It's so damn easy. Saya ingin tunjukkan. Oke. Sebentar ya, saya share-nya screen saja biar semuanya kelihatan. Oke. Kelihatan sini ya. Jadi ini adalah pH saat awal yaitu 6. Kemudian saya melakukan ritme 33 selama 3 menit. Kelihatan naik jadi 7 ya. Lalu 33 lagi yang kedua selama 3 menit. 7 lagi masih sama dan jadi sedikit lebih gelap. Lalu ini 22 selama 2 menit yang ketiga. Jadi totalnya adalah 3, 6, 8 menit. Dan ini saya ukur pakai urin. Jadi kalau yang 1, 2, 3 ini diukurin pakai saliva. Ini pakai urin. Ini hasilnya 9. Gampang ya. Nah, itu masih kelihatan malah ada logo Toto ya. Jadi Anda yang sering ke toilet mesti tahu lah. Apa itu logo Toto ya. jadi 9 yang sangat mudah. Cuma 8 menit aja. Nggak usah lama. Apakah kemudian perubahan pada kertas lakmus itu menunjukkan pH kita? Bukan. Itu adalah merupakan jika itu menunjukkan pH itu jadi rendah sekali, bukan menunjukkan pH, hanya sekedar bahwa ya terjadi ada perubahan tetapi bukan pH darah maksudnya ya, karena pH darah harus diukur menggunakan arterial blood gas ya. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana ini semua bisa terjadi? Itu sebenarnya mesti kita pelajari ya, bukan sekedar teknik tapi Anda juga mengerti apa dasarnya. Oke, saya akan tunjukkan ini ya, frekuensinya. Kelihatan ya. Jadi ketika kita, sederhananya gini, ketika kita jatuh pada frekuensi syaraf parasimpatik, maka kita masuk pada kondisi yang disebut dengan hiperventilasi. Jadi frekuensi syaraf parasimpatik itu kecenderungannya adalah hiperventilasi. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi ketika seorang mengalami hiperventilasi? Saya lihat di sini, ketika seorang mengalami hiperventilasi, maka pH-nya berubah menjadi basa. CO2-nya terkuras. Basanya dari mana? Dari terkurasnya CO2. Ingat persamaan pH itu didasarkan pada Henderson-Hasselbalch. Jadi nilai dari ion bikarbonat dengan karbon dioksida. Jadi kalau CO2-nya rendah, maka pH-nya masih tinggi. Jadi apapun kondisi yang bisa menguras CO2 akan menaikkan pH. Tuh, seperti itu. Jadi ketika seorang hiperventilasi pH-nya terkuras, maka kemudian pH-nya jadi naik. Ketika seorang hiperventilasi CO2-nya terkuras, maka pH-nya naik. Jadi reasonnya itu. Maka kita bisa simpulkan bahwa frekuensinya syaraf parasimpatik adalah frekuensi basa. Tuh. Jadi kalau Anda sekedar ingin mengubah kertas pH berubah menjadi basa, Anda usah pakai cara-cara yang sulit. Cara yang gampang aja, ini kayak gini aja nih. Ritme 3 menit, ritme 3 lagi 3 menit, ritme 2, ritmenya silakan dipilih, kan sudah kasih pilihan 1, 2, 2, 3 gitu kan. Ini kita bicara simetris yang angkanya sama antara tarik dan buangnya ya, detiknya sama. Kita belum bicara mekanika mengenai rasio IE. Karena kalau rasio IE ini kita ada hitungannya, respiration rate itu nanti 1 berbanding berapa begitu. Itu nanti pelajarannya di napas asimetris. Dan untuk saat ini Anda cukup pahami bahwa penggunaan frekuensi parasimpatik itu akan mengarah pada frekuensi basa dengan sangat mudah. Buktikan saja. Kalau Anda punya kertas pH di rumah, ambil, praktekkan ini, detiknya harus sama 33 ya, 22 silakan aja, mau 22 juga boleh, mau satu-satu kombinasikan dengan 22 kombinasikan dengan 33 juga boleh. Anda bisa pakai napasnya santai, tidak volume ya, tarik napas santai dari hidung,
buang napas santai dari hidung, atau tarik napas santai dari hidung, buang napas santai dari mulut, atau Anda boleh pakai power, force, ya, tarik napasnya kuat, buang napasnya juga kuat, terserah, bebas. Mau hidung-mulut, hidung-hidung, atau mulut-mulut, nggak ada bedanya. Karena kita main di frekuensi. Kita ada buktikan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah bahwa kita jangan terjebak pada sekedar seperti ini. Bahwa ada teori virus itu mati pada pH basa, iya memang betul adanya. Bahkan di video saya sebelumnya di free webinar mengenai strategi olah nafas untuk peningkatan alkalinitas sel, saya malah jelaskan konsep hidroksikloroquine di situ. Bagaimana si hidroksikloroquine bekerja menurut jurnalnya ya, atas dasar perubahan pH. Jadi ketika sel ingin masuk ke dalam membran, si corona ini akan hinggap pada reseptor S2. Oke, kemudian si RNA-nya akan berusaha dimasukkan untuk menembus membran, maka ini asam. Si hidroksikloroquine berusaha untuk mengubah ini menjadi basa sehingga virus RNA nggak bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, hidroksikloroquine juga bekerja dengan cara mengubah organel sel. Seperti misalnya lisosom, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus juga berubah menjadi sedikit basa. Yang kedua. Yang ketiga, hidroksikloroquine juga berfungsi sebagai zinc ionosfer. Ionosfer, ya bukan ionosfer. Ionosfer mah di sana. Ionosfer ya. Dengan cara membentuk semacam gate channel supaya si zinc ini bisa masuk ke dalam sel sehingga dia tidak bisa sehingga si zinc ini kan menggagalkan proses duplikasi RNA. Nah, kok zinc nggak bisa langsung masuk? Zinc ini adalah molekul bermuatan. Maka simbol di tabel periodik itu Zn++. Dia charge, bermuatan. Yang bermuatan nggak bisa masuk dalam sel dengan mudah. Dia perlu channel. Nah, hidroksikloroquine mempermudah channel ini untuk kebuka sehingga zinc bisa masuk. Itu. Sehingga dengan konsep ini, ya ini memang teorinya begitu, jumlahnya begitu. Tapi tidak lantas kemudian kita bilang bahwa ketika kita bisa mengubah pH lewat kertas lakmus, maka virusnya akan bisa kita matikan. Sebelum ada pembuktian, maka kita belum bisa bilang bahwa ini benar atau tidak. Bahwa terjadi perubahan, iya. Saya hanya ingin kita jernih untuk berpikir dalam menempatkan sesuatu antara tradisional dengan saintifik ya. Kalau tradisional itu malah misalnya begini, contoh tradisional. Anda tarik nafas, lalu rasakan seakan-akan Anda menyerap energi dari langit dan bumi, energi penyembuh, lalu salurkan pada bagian diinginkan. Itu tradisional murni itu. Tapi kalau kita bicaranya saintifik, maka harus ada landasan jurnalnya. Harus ada penjelasan logisnya. Harus ada pembuktiannya. Harus ada alat ukurnya. Alat ukur yang sesuai, yang bersesuaiannya. Alat ukurnya harus berkorelasi dengan apa yang sedang dibicarakan. Kertas lakmus tidak sedang berkorelasi pada perubahan pH pada darah. Bukan itu. Jadi nggak nyambung istilahnya. Lain halnya ketika kita bicara HRV. Heart rate variability, Anda pakai HRV, kemudian Anda bisa ukur frekuensinya, Anda bisa lihat keseimbangan saraf simpatik parasimpatik berdasarkan frekuensi band, very low, low, dan high seperti yang disebutkan di dalam jurnalnya. Nah ini, jadi harus berbeda nih. Ini dua hal yang berbeda tradisional sama saintifik. Tujuannya adalah supaya apa? Jangan sampai misalnya kita anggaplah kita percaya dengan lakmus ini, lalu kertas lakmus bilang 9, lalu kita meyakini bahwa kita jadi protektif terhadap virus misalnya. Sehari kita latihan 3-4 kali misalnya begitu. Sementara faktor resikonya, komorbiditasnya itu seperti misalnya diabetesnya, kemudian kardiovaskularnya, kemudian masalah pada paru-paru, kemudian hipertensinya tidak Anda beresin begitu. pH-nya berubah menjadi 9 katakanlah dalam waktu 15 menit latihan, tapi kemudian gula darahnya masih di atas 300, masih di 200, tensinya masih ngaco begitu. Kemudian napas Anda masih pendek-pendek, itu problem sebenarnya. Itu problem. Jadi beresin dulu faktor resikonya. Ketika faktor resikonya mengecil, maka Anda semakin protektif. Sebenarnya risetnya ke situ aja tujuannya, supaya kita hati-hati. Nah, balik lagi ke pH ya. Jadi sini saya akan menunjukkan bahwa frekuensi dari parasimpatik ini adalah frekuensi basa. Ketika Anda masuk pada ritme napas ini, maka Anda mengubah pH di dalam tubuh kita dengan cara membentuk respirasi alkalosis.
Kalau kita pakai frekuensinya parasimpatik ya, respirasi alkalosis. Kalau respirasi alkalosis berarti Anda sedang menguras CO2. Kalau CO2 terkuras berarti pH-nya naik. Nah, sini kelihatan ya. Di ketika CO2-nya di sini ini CO2 ya, CO2 dikecilkan, pH-nya berubah menjadi semakin basah. Itu. Ini hanya menunjukkan bahwa iya memang seperti itu kita bisa lakukan lewat pernapasan. Tapi hati-hati bahwa ini penerapannya harus benar. Jangan dijadikan ini sebagai bias optimisme. Ini betul ada potensi. Makanya selalu saya bilang sebelumnya, saya mengerti betul konsep ini, tapi saya bilang bahwa ini adalah potensi. Ini potensi. Maka masyarakat harus dicerdaskan secara logis dan rasional apa dampaknya kalau terjadi perubahan ini dan itu begitu. Karena tidak semua kondisi ini bisa diterapkan pada semua orang. Nah ini kita mesti harus hati-hati. Oke, bahwa ini mudah, ya jelas. Kita bisa lihat di sini ini mudah sekali kan. Tuh. Kita menghormati semua metode tradisional, bahwa dari sanalah dasar peletak kita bisa mengerti semua ini. Kita menghormati semua guru-guru kita yang memberikan pengetahuan dan yang membuka wawasan. Yang membuka wawasan kita, yang tadi kita tidak mengerti, jadi mengerti. Yaitulah guru kita. Jadi pelatih-pelatih saya terdahulu, yang tadi bisa sebutkan satu-satu, tapi saya menghormati beliau-beliau semua, itu adalah peletak dasar pengetahuan yang saya dapatkan saat ini begitu. Kalau bukan karena beliau-beliau yang mengenalkan, saya nggak ngerti. Saya kan dikenalkan dulu. Masalah kemudian saya jadi lebih mengerti seperti ini, teori-teori segala macam, ya mungkin itu adalah karena saya memang ingin tahu apa yang terjadi ketika pengetahuan dari guru-guru sini saya latih begitu. Tapi saya tidak bisa membenturkan pengetahuan ini dengan guru-guru saya. Kenapa? Karena ini wilayah yang berbeda. Antara tradisional sama saintifik itu tidak sama. Yang satu berbasis rasa, yang satu berbasis logika begitu. Kalau rasa Anda tidak perlu pembuktian. Anda percaya saja. Tapi kalau logika, tidak bisa. Anda harus siap didebat. Kalau Anda sedang berbicara mengenai logika, lalu tidak siap didebat, mendingan tidak usah cerita. Balik ke rasa saja. Itu lebih gampang. Orang percaya sama Anda, ikuti. Kalau orang tidak percaya, tidak perlu diikuti. Tapi kalau logika, orang diajak tuh berpikir. Orang diajak tuh berpikir. Otomatis orang akan tanya, landasannya apa? Misalnya begini. Jika menggunakan angka, maka angkanya harus dipertanggungjawabkan. Angkanya mesti bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, ada yang share, misalnya tarik nafas 3 detik, buang nafas 7 detik, tahan nafas 45 detik, misalnya begitu. Tarik 3, buang 7, tahan 45. Ini maksudnya apa angka-angka ini? Kenapa saya harus pakai 3, 7, 4, 5? Bisa nggak kalau saya ganti? 7 saya ganti 5 misalnya. 45 saya ganti 50 misalnya. Bisa nggak? Tuh. Jadi kalau orang tidak bisa bertanggungjawabkan angka itu, maka ya itu saya sebut dengan bias disinformasi. Jadi antara informasi yang benar digabung dengan informasi milik kita yang masih abu-abu, harus jadikan satu. Ini agak kurang pas menerapkan seperti itu. Jadi kalau kita mau saintifik, maka kumpulkan dulu seluruh jurnalnya, dasarnya apa, lalu kita harus bisa menduplikasi semua fenomena yang ada dalam jurnal itu dengan tepat, kemudian kita uji coba kepada orang, lalu orang itu mempunyai hasil yang sama dengan yang kita harapkan. Baru di situ ada semacam uji. Ya harus lewat laboratorium tentunya. Ya boleh-boleh aja berdasarkan subjektivitas ya, orang yang makin sehat misalnya. Ini, jadi dengan cara seperti ini kita jadi lebih mengerti bagaimana cara kita menempatkan sesuatu. Sekali lagi, kalau misalnya Anda pengen sekedar untuk menaikkan pH, maka ritme 3-3 selama 3 menit, ritme 3-3 selama 3 menit lagi, lalu ritme 2-2 selama 2 menit, itu lakukan saja dengan sangat mudah sekali. Atau Anda bisa gunakan semua frekuensi parasimpatik yang ada di sini, yang di background warna hijau ini. Itu hasilnya akan sama. Oke, bersama Mas Gung di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap latihan, ikuti anjuran pemerintah. Mudah-mudahan kita semua segera terbebas dari problem pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.